Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu Pesantren, masih semangat kan belajar fikihnya? Semoga kita semua selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu menambah pengetahuan kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu wudhu. Apa itu wudhu? Nah, menurut syara, wudhu itu membersihkan anggota anggota tubuh dan disertai niat. Nah, wudhu itu secara syara membersihkan anggota-anggota tubuh dan disertai niat. Nah, di sini ada perlu digarisbawahi anggota-anggota tubuh. Anggota-anggota tubuh ini maksudnya anggota wudhu. Apa sih anggota wudhu itu? Nah, anggota wudhu sebagai pengetahuan ya kawan, pasti kalian semua sudah tahu. Yang pertama, muka. Yang kedua tangan. Yang ketiga, sebagian kepala. Yang keempat atau yang terakhir, kedua kaki. Nah, ini muka, kedua tangan, sebagian kepala, kedua kaki. Itu termasuk anggota-anggota wudhu. Nah, dan yang kedua yang perlu digarisbawahi kawan, niat. Maksudnya niat apa sih? Niat itu meyakini di dalam hati bahwa kita berwudhu benar-benar karena Allah. Ya, sampai di sini pengertian wudhu sudah jelas ya kawan. Selanjutnya ya kawan, di bab wudhu ini ada dalil khusus yang mewajibkan dilakukan sebelum sholat. Di Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 6. Aku tulis ya kawan. Al-Ma'idah ayat 6. Ya, Al-Ma'idah ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Nah, di sini Allah memerintahkan, wahai orang-orang beriman, ketika kamu mau hendak melakukan sholat. Nah, kemudian dijelaskan di potongan ayat tersebut, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, secara tidak langsung ayat tersebut menjelaskan bagaimana sih tata cara berwudu. Nah, sudah paham kan kawan? Kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya wudu. Syarat-syarat
syarat-syarat sahnya wudhu itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Nah, sudah jelas bahwa jika orang non-Islam tidak sah jika melakukan wudhu. Nah, sudah paham ya? Selanjutnya syarat yang kedua yaitu mumayyiz. Nah, apa itu mumayyiz? Mumayyiz ialah orang yang sudah dapat membedakan baik dan buruk. Langsung masuk pada contoh. Saya tulis pengertian ya kawan. Orang langsung masuk pada contoh ya kawan. Nah, ketika ada anak kecil diberi pisau, apa yang harus dia lakukan? Kalau anak tersebut menggunakan pisaunya digunakan untuk kegunaannya yang semestinya, kan pisau untuk contoh untuk memotong sayur ya, dan ada banyak lagi, maka sudah jelas bahwa orang itu sudah bisa membedakan baik dan buruk. Berbeda dengan anak kecil yang diberi pisau kemudian malah untuk bermain, bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Jelas anak ini belum mumayyiz. Nah, contoh kecil seperti itu perbedaan anak yang sudah mumayyiz. Nah, paham ya kawan? Yang ketiga saya hapus. Yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Nah, tidak sedang berhadas besar. Nah, kalian sudah tahu ya kawan, perbedaan antara hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar, saya tulis, kalau hadas besar itu mewajibkan kita untuk mandi. Maaf, sini ya. Kalau hadas kecil itu mewajibkan kita untuk berwudu. Nah, contoh orang yang berhadas besar, contoh orang haid, orang junub, orang nifas, itu ketika melakukan wudu maka tidak sah. Sudah jelas ya kawan? Saya hapus. Yang keempat, menggunakan air suci mensucikan. Yang keempat, menggunakan air suci yang mensucikan. Ya, sudah. Pengertian syarat yang keempat ini di video yang kemarin sudah dibahas, sudah dijelaskan. Bagi orang yang lupa, silahkan ditonton lagi ya sobat. Linknya ada pada pojok kanan di atas. Nah, yang kelima, syarat yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah,
Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, langsung masuk pada contoh biar langsung paham ya kawan. Ketika ada orang yang mau berwudu, sebelumnya ia memakai make up, maka tugas orang tersebut harus benar-benar memastikan bahwa semua make up yang ada pada anggota wudu harus dihilangkan. Nah, kenapa harus dibersihkan? Karena jelas make up itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, sampai di sini paham ya kawan? Saya cukupi sampai di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video kami. Ada yang lupa kawan. Kita juga mempunyai akun Instagram yaitu Edu Pesantren. Nah, sama seperti akun YouTube kami ya kawan, Edu Pesantren. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.